Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dia Asidiki. Dan pada kali ini kita akan berbagi Q&A ya, Q&A, pertanyaan dan jawaban terkait dengan pembahasan CRM, Customer Relationship Management. Ada pertanyaan yang masuk, mari kita jawab bersama, mari kita baca bersama-sama dan mari kita jawab bersama-sama. Oke. Gini, bagaimana bentuk sebuah CRM jangka panjang sedangkan pada setiap harinya kita mendapati banyak pembeli yang baru? Oke, pembeli yang baru. Apakah pembeli yang baru ini bukan dari bagian dari CRM? Dan bagaimana ke depannya jangka panjangnya? Oke, gini, Customer Relationship Management. Apakah pertanyaannya, kalau bagaimana cara kita mendapat pembeli yang baru? Pertanyaannya, apakah CRM ini hanya diterapkan kepada pembeli-pembeli yang lama saja? Bukankah harapan kita mendapat pembeli yang baru? Nah, gitu kan? Mari kita pikir lagi pertanyaannya, atau mari kita terapkan lagi logika dalam pertanyaannya. Oke, bagaimana cara kita menghadapi CRM sedangkan kita dalam setiap hari mendapat pembeli yang baru? Nah, pertanyaannya, kalau kita gali lagi, apakah CRM itu hanya melayani pembeli-pembeli lama saja? Nah, bukankah CRM itu adalah, keberhasilan CRM adalah ketika, indikasinya salah satunya adalah ketika banyak pembeli baru. Nah, kalau pembeli baru, terus apakah kita abaikan? Tidak. Justru pembeli baru ini adalah sasaran kita. Dia baru membeli, bagaimana dia itu mau membeli lagi? Ya kan? Kan repeat order kan salah satu indikasi dari loyalitas. Dan semua pembeli atau semua konsumen itu adalah potensi menjadi loyalis. Maka tidak boleh satupun kita lewatkan dari prospek CRM. Itu, oke. Itu pertanyaan terkait dengan yang tadi terkait dengan pembeli yang baru. Dan yang kedua, hambatan dan juga kelebihan dan hambatan. Oke, ini pertanyaan yang menurut saya pertanyaan aman ya. Bagaimana sih hambatan CRM? Bagaimana sih kelebihannya? Ya, kelebihannya seperti pembahasan sebelumnya, yaitu kita akan lebih preventif. Ya kan? Intinya CRM ini pun juga bermanfaat sebagai preventif dalam menjawab dan dalam mengklasifikasikan, bahkan memetakan, bahkan meramalkan pelanggannya. Preventif. Jadi tidak ada istilahnya kita kekurangan pelanggan, atau kita tidak ada pelanggan, atau bahkan kita ini, yang saya maksud kita adalah sebagai produsen atau penjual, kehilangan pelanggan. Jadi kalau kita menggunakan CRM, itu kelebihannya. Dan kekurangannya terkadang gini, seperti pada umumnya, kekurangan kita terlalu subjektif dalam menilai. Apalagi kita dalam ber-CRM ini menerapkannya kurang subjektif, sehingga kita tetap menggunakan pola pikir seorang penjual dan seorang produsen, yang dimana stigma yang kita bangun adalah stigma yang positif, sehingga ketika ada hal-hal yang negatif dianggap sebagai ini bukan di luar dari dugaan, atau di luar dari hal yang kita harapkan, sehingga menjadi hal yang kita abaikan, padahal itu penting. Itu kelemahannya. Jadi kelemahannya bagaimana seorang pelaku bisnis itu tetap menggunakan pola-pola yang subjektif dalam menilai hal tersebut. Oke, gini, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, sebagai customer sebuah nomor provider yang merasa privasinya terganggu akibat banyak penerima pesan dan telepon spam yang seharusnya nomor kita bisa dirahasiakan oleh pihak providernya. Oke, ini pertanyaannya, bagaimana kalau kenyataannya CRM yang dibangun oleh perusahaan, oleh customernya, itu justru malah mengganggu konsumennya. Contoh, kalau provider ya biasanya memberikan layanan-layanan lewat SMS, lewat beberapa hal yang ternyata membuat konsumennya itu menjadi risih. Ya, ini menjadi pertanyaan juga, menjadi tantangan juga. Ternyata dalam menjalin hubungan itu pun kita mencari celah yang dimana seorang konsumen tidak terganggu. Terkadang kita memang ya, karepe gini ya, gambarnya orang Jawa gini, karepe kita itu membuat duluri mereka, atau duluri itu apa ya, membuat pertemanan atau membuat persaudaraan kepada mereka, tapi kenyataannya mereka terganggu oleh hubungan kita. Berarti CRM ini gagal
Kenapa kok gagal? Karena kita tidak tahu seberapa besar sih atau bagaimana sih konsumen itu memandang kita. Kalau konsumen hanya sekedar, ya wes aku seperti membeli, untuk selebihnya wes kono-kono. Dah, gitu situ-situlah. Saya nggak mau ikut campur. Tipe yang seperti itu ada nggak? Ada. Apakah konsumennya itu yang tidak mau berhubungan? Tidak, karena memang produsen atau tipe produknya itu memang seperti itu. Orang membeli kerupuk, orang membeli pisang goreng, tidak ingin, meskipun penjualnya itu orangnya ingin membeli kerupuk lagi, ingin membeli pisang goreng lagi, tapi pembelinya kerupuk atau pisang goreng tidak ingin hubungan lagi dengan pembelinya, dengan penjualnya. Sepenting saya beli enak ya sudah, nggak ingin terlibat dengan hubungan lain lagi, karena persepsi kita sudah luar biasa. Nggak mungkin lah kerupuk ini bahaya. Kalaupun bahaya nanti ya wes, pokoknya keracunan baru saya akan nuntut, aku akan hubungan lagi. Tapi kalau selama ini enak dan bisa dibeli ya sudah, pembelian satu kali aja. Nah, ini kalau kita ingin melakukan hubungan dengan pembeli kerupuk, katakanlah ada kiat-kiatnya, ada gimmick-gimmicknya, ada paketannya, ada kerupuk yang di model paketan, kerupuk di model gini, orang membeli kerupuk juga akan risih. Seperti hanya provider. Maka tantangan seorang penyedia provider seluler itu adalah bagaimana ketika dia menjalin tanpa pernah mengganggu privasinya. Kalau memang melalui SMS, melalui japri-japrian atau hubungan-hubungan personal private yang lebih beraneka ragam itu membuat konsumen merasa risih, maka tantangannya harus melihatnya seperti apa. Oke, CRM itu penting, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana tidak membuat konsumen ini kecewa. Wah, saya kecewa membeli satu kali, ditanyai dan diajak masuk ke gini seolah-olah saya ini dijebak. Pengen saya cuma membeli satu, membeli pulsa atau membeli perdana. Ternyata tak pikir cuma membeli aja. Ternyata setelah saya membeli, dilakok-lakoknya atau di apa ya? Kalau bahasa Jawa dilakok-lakok nih, suruh gini yang membuat dia risih. Ya wes, akhirnya kesimpulannya dah sekali itu aja dah membeli. Setelahnya ya saya gak akan berubah lagi, karena bagi saya itu tidak penting dan membuat saya risih. Gitu. Maka CRM harus diterapkan, metode CRM, metode survei dan metode pendekatan itu harus diterapkan tanpa harus mengganggu privasi dan kenyamanan dari konsumen. Karena kenyamanan konsumen juga menjadi kunci utama dalam melakukan CRM. Baik, beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya terkait dengan pembahasan Q&A CRM. Sekali lagi, kalau video ini bermanfaat, silahkan like, comment, subscribe, and share. Sekian dari saya, Dia Asitiki. Sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.